Nah terus dari gitu akhirnya saya melamar ke bintang 4 juga sama. Saya melamar lagi, wah ini kok kenapa nggak ada respon sama sekali gitu. Akhirnya terus saya pikir, wah ya Tuhan mungkin memang jodoh saya harusnya di bintang 5. Tuh, oke. Nah, kembali lagi nih Bu, di Grand Mansion Menteng ya, apa yang membuat hotel ini lebih spesial mungkin dibandingkan yang lain? Apa yang unik dari Grand Mansion Menteng? Kalau selama Ibu di dalam bisnis hotel ini kan tadi sudah 16 tahun ya, apa tantangan yang paling terbesar menurut Ibu dalam bisnis hotel ini? Apakah untuk mengelola orangnya, SDM-nya, atau mendapatkan income-nya, atau apa yang paling tersulit di dalam mengelola bisnis hotel? Ini saya senang banget karena bertemu dengan sosok wanita yang sangat spesial, seorang general manager dari Grand Mansion Menteng dan sudah berpengalaman di hotel 16 tahun. Jadi siapa lagi kalau bukan Ibu Angelina Lazuardi. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan untuk datang ke sini dan sharing hari ini. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, pertama kali apa sih yang membuat Ibu berpengalaman di 16 tahun mau masuk ke dunia perhotelan, itu apa Ibu? Dari banyaknya bidang yang ada di dunia ini, kenapa memilih hotel? Sebenarnya waktu tidak diduga-duga akan masuk ke perhotelan. Jadi saya kan kuliah sastra Inggris. Setelah mau lagi wisuda itu, saya lagi berpikir, aduh kayak bosan ya ngajar, terus dari sejak kuliah udah ngajar. Jadi saya pikir apa ya, kerja apa yang maunya tuh cantik, terus ganteng, terus tempatnya juga indah, wangi dan lain-lain. Terus akhirnya ya udahlah, saya putuskan ada dua nih kayaknya, ada dari airlines atau dari perhotelan. Airlines gagal ya, kurang tinggi. Jadi malah saya akhirnya setelah berusaha mendapatkan pekerjaan di perhotelan. Oke, jadi waktu itu mencoba sebanyak 30 perusahaan. 30 perusahaan perhotelan. Betul. Akhirnya saya mendapatkan di bintang 5 butik di Jakarta. Jadi waktu itu yang dilamar bintang berapa aja ini Ibu? Karena saya tidak punya kepercayaan diri tinggi waktu itu yang masih kuliah. Jadi pertama saya lamar, oke, kayaknya harusnya harus sama bintang 3 dulu kali ya, yang mungkin saya nggak tahu apa-apa nih, berharap bisa langsung keterima. Ternyata udah lamar kok nggak keterima juga gitu, nggak ada suara sama sekali. Akhirnya ya oke, mungkin harus saya naikkan ke bintang 4. Jadi kalau orang takut nggak keterima, turunin naikin ya. Oke. Udah dari bawah nggak bisa ke bawah lagi kan. Jadi targetnya Ibu paling rendah itu bintang 3. Ya kan. Nah terus dari gitu akhirnya saya melamar ke bintang 4 juga sama. Saya melamar lagi, wah ini kok kenapa nggak ada respon sama sekali gitu. Akhirnya terus saya pikir, wah ya Tuhan mungkin memang jodoh saya harusnya di bintang 5. Akhirnya saya memberanikan diri, ya udah saya melamar di bintang 5. Akhirnya saya melamar, akhirnya barulah saya mendapatkan panggilan di bintang 5 tersebut. Betul. Dari panggilan saya nggak tanya, ibu mau lamar di apa? Sebenarnya ya apa yang kira-kira cocok untuk saya. Waktu itu di CV-nya apa yang ditujukan? Saya cuma melamar untuk posisi yang available, yang suitable. Untuk apapun. Iya. Oke. Berarti nggak milih ya dari awal, misalnya khusus mau jadi manajer atau apa gitu? Enggak ya? Enggak, karena kan saya nggak tahu ada posisi apa aja di hotel. Struktur organisasi juga saya nggak tahu. Oke, jadi hotel pertama tempat Ibu bekerja adalah hotel Grand Mahakam. Waduh, alumni dari Grand Mahakam ya. Betul. Oke, berarti di sana berapa tahun? 1 tahun. Lalu CV saya yang sudah saya kirim sebelumnya itu berbuah lagi. Jadi salah satu CV yang sudah saya kirimkan sebelumnya adalah di Mandarin Oriental. Itu panggil saya untuk interview setelah saya setahun bekerja di Grand Mahakam. Jadi dan I was very happy of course ya. Dan I decided thank you so much Grand Mahakam for the 1 year experience. Akhirnya saya melanjutkan ke Mandarin Oriental. Itu bintang 5 juga. Betul. Oke. Abis dari situ? Dari situ saya mendapatkan promotion sekitar hampir 3 tahun bekerja di Mandarin Oriental. Lalu saya mendapatkan puji Tuhan tawaran untuk bergabung dengan pre-opening di Sheraton, the first largest Sheraton with the 4,000 rooms di Macau. Ya, sebenarnya itu quite shocking karena first
saya aja nggak pernah dengar Macau dulu. Kayak apa sih Macau, di mana, mata uangnya apa, ya kan? And then bahasanya juga apa, ya kan? Itu kan biasanya like the first is Cantonese, nomor 2 Mandarin, and nomor 3 ya Portugis gitu kan. Jadi saya sampai nanya lagi loh, saya nggak bisa bahasa Mandarin loh, saya bilangnya kan. I was offered the job, I remember with Alessandro. He offered me the job, so yang dia bilang, okay, I look at your skill, gitu. Walaupun nggak bisa bahasa Mandarin, tapi then, well, it was so a great opportunity. Akhirnya di sana kurang lebih sekitar, kayaknya hampir 3 tahun juga, and then pulang ke tanah air, itu bergabung dengan Kempinski Jakarta di Bundaran. Abis itu nggak lama, hampir setahun, terus mendapatkan opportunity. Salah satu my previous manager di Mandarin Oriental called me for promotion di JW Marriott. Lalu setelah JW Marriott, and then there was a live event. My mom passed away, so I decided, okay, I just need to have a break. So I went back to Macau. I went back to Macau. I joined Parisian, another opening with thousands of rooms, and after that I feel like okay, I'm ready untuk melanjutkan karir saya, dan I pulang and then open the first Aloft in Indonesia, Aloft Jakarta White Tashir. Very happy itu part of Marriott group. 2 years, and then again, thank you so much. I was contacted and given opportunity. Pak Vincent, thank you. Apurva Kempinski Bali called me to help with the opening as well. Thank you for the 2 years. And then I was called back to Jakarta by Lumeridian, and assisting Pak Fikas Malik, my previous general manager, which is one of the general manager that's very inspiring for me for my current position right now. Okay. Nah, Ibu, dari tadi kan saya tertarik dengan 30 kali melamar ya, baru diterima gitu. Nah, apa perasaan Ibu, apalagi kalau zaman sekarang kan sangat sulit gitu ya untuk 30 kali ditolak, baru 1 kali. Tadi saya sebelum ini podcast sama Pak Ruby, katanya sampai 58 kali gitu untuk menawarkan properti pertama kali baru deal gitu. Sedangkan zaman sekarang kan agak sulit ya, anak-anaknya bisa mentalnya seperti itu. Nah, menurut Ibu seperti apa? Mungkin ada saran? Kalau menurut saya, kadang-kadang kita tergantung kita bagaimana kalau kita mau melihat challenge ya. Kita melihat dari sisi we are the victim or we want to make it and make it happen gitu. Tergantung dengan diri kita. We have to have a purpose. Kita harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Tujuan itu bisa dimiliki bukan hanya orang yang dari usia tertentu. Semua orang juga bisa memiliki tujuan gitu. Mungkin salah satu contribution adalah the family upbringing juga bisa, ya kan? The family background of everyone is different. One may be very lucky, and the other one maybe not as lucky as. Tapi at the end of the day, kita cuma when we feel down, untuk adik-adik semuanya mungkin yang lagi nonton podcast ini, look at other people yang mungkin not as fortunate as you, and then maybe they have bigger challenge than you. Jadi then you can appreciate that, okay, this is maybe just for me is a big challenge, tapi compared to the person ini cuma like a tiny challenge. You should not be crying about gitu. And then just pick yourself up and chin up and move on and striving. Iya, karena hidup harus selalu berjalan. Yes, betul. And we are the one to fight for our life. Nobody else will. Iya. Karena kan nanti kalau kita sendiri aja nggak bisa fight sama diri kita, kalau kita berkeluarga yang di fight banyak. Exactly. Iya, anaknya, orang tuanya, pasangannya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa fight untuk diri kita, gimana nanti ketika married? Betul. Itu banyak pencobaan ya. Betul. Iya. Nah, jangan berkeluarga. Iya. Kalau belum siap jangan berkeluarga. Iya. Nanti takut kasihan anaknya, atau kasihan suaminya, atau kasihan anaknya. Right? Oke. Nah, kalau misalnya menurut Ibu sendiri gitu ya, dalam keluarga nih,
mungkin kita beralih sedikit ya, dalam keluarga ekonomi itu penting nggak sih? Apalagi kan ibu seorang womanpreneur. Nah, kalau untuk perempuan-perempuan mungkin yang sedang mencari jodoh juga gitu kan, apa sih sebenarnya kunci sukses dalam mencari pasangan kalau menurut ibu sendiri? Kalau menurut saya kembali lagi ke vision and mission. Kalau tadi Ibu Priska bertanya tentang perekonomian, kaitannya dengan relationship. Pertama, kita harus punya visi dan misi. Makanya dalam mencari pasangan, ya saya sedang mencari pasangan, masih mencari pasangan ya. Tapi menurut saya kita harus mencari seseorang yang memiliki visi dan misi sama dengan kita. Itu harus diperjelas dari awal supaya kita nggak investasi di orang yang memiliki visi dan misi berbeda. Ketika kita sudah memiliki visi dan misi yang sama, baru kita lihat yes, perekonomian itu penting. Kenapa? Karena family is an institution. Itu bukan cuma kayak kita berdua and then life-nya berdua aja gitu. We still need to eat, we still need to have shelter, ya kan, dan mau dibawa kemana dengan kita berhubungan, ya kan. Kalau apalagi menetapkan keluarga berarti potentially kalau misalnya ada yang memiliki anak, anaknya sekolah, betul, anaknya tiba-tiba sakit, ya kan, ada atau suami insiden sendiri sakit atau mertua, karena ketika kita berkeluarga, of course it's not only the two of us, tapi kan the entire family behind, ya kan, for each of us itu juga harus consider gitu. Jadi sangat penting perekonomian juga, tapi harus dipastikan dulu kedua orang ini memiliki visi dan misi yang sama. Iya. Karena menikah itu kalau visi misinya berbeda takut berantem ya. Betul. Jadi they're trying to get something yang different direction. Nanti jadi nggak ketemu. Dan makin lama, ya kan? Betul. Oke. Nah, kembali lagi nih Bu di Grand Mansion Menteng ya. Apa yang membuat hotel ini lebih spesial mungkin dibandingkan yang lain? Apa yang unik dari Grand Mansion Menteng? Grand Mansion Menteng adalah merek luxury Ascott pertama di Asia, karena kita lebih banyak propertinya ada di Prancis, dan kemarin waktu 2023 itu akhirnya Grand Mansion Menteng buka, makanya satu Crash Collection itu buka di Asia, di Indonesia, lalu baru diikuti dari Singapura dan Malaysia, dan baru-baru ini buka di Thailand. Jadi di Asia kita baru 4 kita termasuk dan Grand Mansion. Jadi nama kita The Grand Mansion Menteng by The Crash Collection oleh Ascott Limited. Gitu di manage. Unique selling point kita adalah kita adalah service resident, tapi berkonsep hotel bintang 5. Artinya apa? Artinya kita cater mulai dari daily, monthly, annual rental, dan kita juga full service dalam arti ketika kamu butuh housekeeping, engineering, termasuk kitchen, dining, inquiry, kita semua bisa provide 24/7, termasuk dengan ada butler service juga. Dan kita juga ada full floor function, artinya kita juga bisa accommodate untuk MICE, inquiry di hotel. Dan kita have a lot of active marketing events juga. Intinya kayak you live in a service resident tapi rasa hotel. Kalau boleh tahu di sana budgetnya sekitar berapa Ibu per hari? Very affordable, hanya mulai dari 3 juta sudah bisa menginap di our unit. Kalau selama Ibu di dalam bisnis hotel ini kan tadi sudah 16 tahun ya, apa tantangan yang paling terbesar menurut Ibu dalam bisnis hotel ini? Apakah untuk mengelola orangnya, SDM-nya, atau mendapatkan income-nya, atau apa yang paling tersulit di dalam mengelola bisnis hotel? Karena saya 16 tahun itu dengan different roles ya, Bu Priska. Jadi sebenarnya ketika saya mungkin lagi di Apurva atau mungkin saya lagi di Lembergian atau di tempat lain, saya akan jawab tantangan terbesarnya berbeda-beda. Tapi dengan kapasitas saya sekarang sebagai general manager, saya akan bilang tantangan terbesar kita adalah untuk kita first time, karena kita ada satu-satunya brand luxury Ascott yang baru juga masuk ke Indonesia. Jadi tantangan terbesar adalah property and brand awareness, di mana kita sekarang masih terus mempromosikan tentunya dengan full support dari Ascott untuk memberitahukan secara terus-menerus bahwa the Crash Collection sudah ada di Indonesia, sudah bisa dinikmati untuk pengalaman menginapnya. Dan kita juga bisa cater full service mulai dari bukan cuma room tapi juga full service untuk MICE
Lebih ke property and brand awareness. Oke. Terus kalau untuk pemasarannya sendiri nih Ibu, itu selain lewat aplikasi ya, apa aja pemasaran yang dilakukan sama Grand Mansion Menteng sendiri? Semua. Semua channel kita lakukan untuk memasarkan, tentunya yang sesuai dengan target segmen kita untuk premium luxury market. Kalau misalnya dibilang yang mana Kak aktif, sebenarnya untuk premium luxury, word of mouth is still the most efficient, dalam arti efficient to assuring the customer. Karena by satu orang experiencing and then share to the family and friends, itu lebih of course convincing, ya kan, because you already experience, bukan cuma di iklan. Betul. Gitu. Udah mengalami sendiri, akhirnya lebih kuat untuk betul. Jadi kita a lot of channel untuk promoting, tapi yang the most efficient adalah word of mouth. Oke. Nah, terus sendiri kalau kemarin kan saya sempat baca ya press release-nya itu habis ada kerjasama dengan klinik. Mas. Nah, itu mungkin boleh di-sharingkan Ibu? Ya, jadi kita baru saja melaunching collaboration kita dengan klinik utama Simas Sehat. Kolaborasinya adalah berbentuk wellness collaboration, dalam arti kita currently ada 2 package, ada wellness getaway dan ada wellness retreat. Itu mengenai apa? Jadi ketika kamu menginap, sekarang kamu ada pilihan bukan cuma menginap lalu breakfast atau misalnya menginap aja tanpa breakfast gitu. Sekarang kita lengkapi juga menginap, tapi menginap yang juga bisa untuk mind, body, and soul nourishing gitu. Jadi intinya ketika kamu menginap, kita berikan kesempatan untuk merasakan apa sih Gerson. Jadi yang kita highlight dari kolaborasi ini adalah bahwa di dalam naungan klinik utama Simas ada 2 orang dokter certified Gerson practitioner dari USA yang cuma ada 2 di Indonesia. Terus semuanya sudah dimiliki. Ya, cuma ada di klinik utama Simas. Itu akan memberikan session private untuk tamu yang membooking pakai kamar ini untuk bisa diberikan pengetahuan lebih lanjut tentang Gerson dan juga bisa tamu merasakan apa sih Gerson menu tuh rasanya seperti apa, itu sudah masuk dalam paketnya. Jadi tentu saja dengan itu harapan kita tamu yang masuk udah glowing, keluar makin glowing, makin shiny, langsung bercahaya lagi gitu kan. Karena selain dengan Gerson itu juga kita lengkapi dengan opsi untuk kecantikan yang di-handle oleh Stay Beauty Dr. Chandra dalam naungan klinik utama Simas. Dan selain itu kita juga lengkapi dengan kegiatan-kegiatan untuk menenangkan pikiran, self discovery seperti menangkai bunga atau misalnya refleksologi seperti itu. Nah, tapi ini saya penasaran Ibu kan udah 16 tahun ya. Pernah nggak sih bosen gitu kerja di hotel, terus ya udahlah saya tiba-tiba saya nggak mau di hotel lagi, mau buka restoran aja gitu, atau kayaknya saya bosen di hotel gitu kan, saya mau bisnis kecantikan gitu, pernah nggak Ibu? Jenuh mungkin pernah, tapi mungkin kejenuhan itu bisa dihilangkan dengan liburan cukup gitu. Jadi so far saya masih sangat menikmati, dan saya pernah tanya diri saya sendiri, abis ini mau apa gitu, karena dan mungkin orang bilang kamu udah general manager, sekarang abis general manager itu apa gitu. Dan I think, tapi kalau lebih lagi, this is my identity, this is who I am sebagai hotelier. Dimana kalau misalnya apakah berarti saya tidak tertarik untuk misalnya membuka usaha atau misalnya merambah ke industri lain, itu mungkin aja terjadi, tapi mungkin itu adalah sesuatu yang on the side. Tapi so far I still enjoy my identity as a hotelier. Berarti sampai sekarang masih pengen di hotel aja. Nah terus kalau sebagai manajer hotel itu kan banyak sekali yang mungkin dicoba ini marketingnya atau dicoba ini gitu kan. Mungkin ada yang berhasil dan ada yang mungkin kurang berhasil gitu. Apa yang pernah Ibu coba tapi kurang berhasil? Wah, itu mungkin ratusan ribuan yang kalau saya itu pasti banyak, tapi saya nggak terlalu banyak ingat. Kenapa? Karena menurut saya
ketidakberhasilan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi saya lebih pilih kalau misalnya oke, kita nggak berhasil dari one thing, rather than spending and then standing in the corner and then like regretting why we did that. Mendingan then you just realize kalau it seems doesn't work, then just switch to other direction gitu. Karena then I still take it as a keberhasilan. Kenapa? Then berarti you already like one step ahead compared to another person yang did not do it. Karena dia nggak pernah melakukan itu, so maybe they will do that, but you already did that now. Jadi you have the opportunity to move to another things gitu, and then lebih sure of what may possibly happen with more probability to success. Yang penting kalau kita gagal harus langsung cepet langsung cepat, jangan solusinya aja. Correct. Iya, karena kalau sekarang banyak anak yang wah udah coba nih, tapi kan wah ini nggak bisa, kok coba lagi nggak bisa, terus merasa dirinya gagal gitu. Nah, kalau dari ibu sendiri, apa hal yang bisa membuat ibu sangat confident sampai sekarang ini? Apakah karena ada banyak prestasi, atau apa yang membuat ibu confident? You have to stay true to who you are. You have to have integrity, and you have to be sure that you always do the right thing. Ketika kita sure that we are doing the right thing every single day and having integrity without no one having seen what you are doing and what you say, then that's it. We always need to be sure that we are replaceable. To stay humble, right? Tapi we have to be sure that we are hard to replace. Oke. Kalau di dalam pelajaran hidup selama ini, siapa yang menjadi mentor ibu yang bisa membuat ibu atau termotivasi lah sehingga bisa sampai sesukses sekarang ini? Tuhan Yesus. Oke. That's definitely the first one, because He is guiding our direction, what to do, what is right and what is not. That built the confidence of that we are always in the right track, even though maybe not everyone will see that. Gitu. Tapi apart from that, I have a lot of mentors across the world. I have Simon Sinek, I have Jim Brown, I have Tung Desamoringi is also very good. Yeah, very straightforward with the sales skill. Betul. Yes. And for my general manager position, I have one that the recent one, Vikas Malik, is also one of the character that inspired me. Oke. Nah, kemarin saya juga sempat bertemu sama Pak Tung juga, gitu waktu ada buat seminar marketing revolution ya, di tempatnya, gitu. Beliau juga cerita waktu itu menjual properti sangat banyak dan menyebutnya sebagai kacang goreng gitu, sangat gampang sekali gitu kan. Nah, tapi kan properti itu ada masanya ibu. Kalau dulu mungkin ada yang lagi happening banget gitu kan. Kalau sekarang kan banyak yang bilang properti itu lagi turun gitu. Nah, menurut ibu apa pendapat ibu tentang zaman sekarang yang properti ini lagi kurang oke? Again, it depends. Sebenarnya like what we see, kita harus lihat dulu berita-berita, apakah itu berdasarkan data atau tidak, ya kan? Apakah it's from the trusted resources atau tidak? Tapi kalau kita ngomong property, so far property is still profitable in general, everywhere. Tapi but then of course balik lagi ke when you decide to do a business, you have to make sure that you know the business. Right? Kenapa? It's easier so that if you know the business, then you understand the potential loss, potential profit, ya kan? How to operate it, and then how long to get the return. Jadi menurut saya, property is not profitable. Depends again whether you're looking for the short term or for the longer term. Sampai sekarang ini. Yes. Okay. Nah, kalau ibu sendiri ada nggak pingin untuk membangun sebuah hotel punya ibu sendiri? Atau villa atau apartemen gitu? Maybe in the near future, maybe, hopefully. Yeah. Kalau impian ibu di mana? Di Jakarta, di Bali, atau di mana? I think kalau misalnya prospek di Jakarta masih full of prospek ya. Mungkin let's say to start with in the future kalau misalnya Tuhan mengizinkan saya diberikan rezeki untuk bisa continue with my partner in the future.
I can start with a small, or we can start with a small room rental, like, Airbnb. And so basically, if we know our business, then we can anticipate, right? Luar biasa sekali ini. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Saya yakin juga pasti yang ngedengar podcast ini pasti akan sangat-sangat termotivasi dengan apa yang Ibu sharingkan. Ya, jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Semoga yang dibagikan di sini bukan hanya didengarkan, tapi juga bisa dilakukan ya. Karena untuk sukses itu bukan hanya mendengarkan. Karena semua orang bisa mendengarkan, tapi nggak semua orang bisa sukses. Kenapa? Karena semua orang itu ada yang hanya mendengarkan tapi tidak melakukan. Jadi lebih baik, lebih banyak actionnya dan mencobalah terus. Siapa tahu nanti keberhasilan juga akan datang sendiri. Terima kasih.